Pulau Alcatraz, atau yang sering dijuluki The Rock, sebuah benteng sunyi di tengah Teluk San Francisco, Amerika Serikat. pulau ini menyimpan sejarah panjang. Alcatraz pertama kali dikembangkan pada tahun 1850 sebagai benteng militer. Lokasinya yang terisolasi di tengah laut membuatnya ideal sebagai tempat pertahanan strategis, terutama saat Perang Saudara Amerika. Namun, pada tahun 1861, fungsi Alcatraz mulai bergeser menjadi penjara militer. Para tahanan yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah ditempatkan di sini, Termasuk desertir militer dan pemberontak. Pada tahun 1934, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengubahnya menjadi penjara federal dengan keamanan maksimum. Penjara ini dirancang untuk menahan narapidana yang paling berbahaya, mereka yang terlalu sulit dikendalikan oleh penjara lain. Al Capone, seorang bos mafia yang terkenal kejam, Mickey Cohen, dan George Kelly, seorang perampok bank yang legendaris. Lalu, terpidana pembunuhan yaitu Robert Stroud, yang kemudian lebih dikenal sebagai Birdman of Alcatraz. Berada di Alcatraz bukan sekedar tentang hukuman. Penjara ini menjadi simbol kekejaman dan penderitaan. Para narapidana sering mengeluhkan kondisi yang tidak manusiawi. Sel-sel sempit, suhu dingin yang menggigil, dan perlakuan keras dari para penjaga. Salah satu kisah terkenal adalah ruang isolasi, atau disebut The Hole. Tempat narapidana yang melanggar aturan diisolasi dalam kegelapan total selama berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu, banyak yang keluar dari sana dengan kondisi mental yang rusak. Di antara semua narapidana yang pernah mendekam di Alcatraz, Kisah pelarian Frank Morris, Englyn bersaudara, dan Alan West adalah kisah yang menjadi misteri. Frank Morris adalah seorang narapidana dengan catatan kriminal panjang. Dia adalah penjahat berpengalaman yang dianggap sangat cerdas. Namanya ada dalam sejumlah dakwaan, mulai dari kepemilikan narkoba, perampokan bersenjata, dan mungkin yang paling penting, pembobolan penjara. Dia dikirim ke Alcatraz pada Januari 1960 setelah melarikan diri dari penjara negara bagian Louisiana. Tak lama setelah dia di Alcatraz, dia bergabung di blok yang dihuni kakak beradik, John dan Clarence Englyn, yang dihukum atas perampokan bank, dan Alan West yang telah menjadi narapidana di Alcatraz sejak 1957. Semua pria itu mengenal satu sama lain dari masa-masa menjadi tahanan di penjara sebelumnya. Dan karena sel mereka bersebelahan, mereka bisa berbicara satu sama lain di malam hari. Keempatnya mulai merencanakan pelarian ini sejak awal tahun 1961. Mereka tahu, jika ingin berhasil, mereka harus bekerja sama dengan sempurna. Di bawah pimpinan Morris, keempat tahanan itu mulai menyusun rencana pelarian selama beberapa bulan. Mereka memahat beton yang rusak akibat garam di sekitar lubang angin di bawah wastafel mereka. Mereka membuat terowongan menuju lorong sempit yang tidak dijaga, yang berada di belakang sel-sel dengan menggunakan sendok logam yang dicuri dari ruang makan, bor yang dibuat dari mesin penyedot debu, dan mata gergaji bekas. Untuk menutupi suara bor, Morris memainkan akordeonnya selama jam bermain musik harian yang dialokasikan untuk para tahanan. Setelah mereka membuat lubang yang cukup besar untuk merangkak ke koridor, mereka naik ke tingkat atas blok sel yang kosong dan mendirikan ruangan rahasia. Lalu, untuk menyembunyikan lubang di dinding sel, mereka membuat tembok palsu yang terbuat dari majalah-majalah perpustakaan penjara. Ketika mereka berada di ruangan rahasia, mereka mulai membuat perahu karet darurat berukuran 6x14 kaki dan rompi pelampung yang dibuat dari 50 lebih jas hujan curian. Untuk merekatkan karet, mereka melelehkan menggunakan pipa uap panas penjara. Namun, saat mereka bekerja, mereka perlu menyembunyikan ketidakhadiran mereka dari para penjaga yang secara berkala melakukan pemeriksaan pada malam hari. Jadi, mereka membuat kepala palsu dari sabun, pasta gigi,
dan kertas toilet untuk membuatnya terlihat lebih realistis, mengecatnya dengan warna kulit menggunakan peralatan seni hasil curian, dan mereka menggunakan rambut asli dari lantai pangkas rambut penjara. Hasil kepala buatannya itu kemudian diletakkan di tempat tidur mereka, dengan bundelan pakaian dan handuk di bawah selimut yang seolah-olah membentuk tubuh mereka. Jadi susunan itu terlihat seperti mereka sedang tidur. Pada malam 11 Juni 1962, Frank Morris dan Englyn bersaudara akhirnya keluar dari lorong sempit. Pelarian Wes batal karena dia tidak bisa keluar dari selnya tepat waktu. Jadi, Morris dan Englyn bersaudara pergi tanpa dia. Mereka mencapai atap penjara menggunakan pipa ledeng sebagai tangga. Mereka memanjat setinggi 9,1 meter dan membuka paksa ventilator. Mereka membuat baut palsu dari sabun untuk memasangnya kembali. Dari sana, mereka menuruni tembok luar menggunakan pipa dan tali buatan. Mereka kemudian membawa rakit buatan mereka yang terbuat dari lebih dari 50 jas hujan menuju tepi pulau. Tujuan mereka adalah Angel Island, sekitar 3 km dari Alcatraz. Namun, apa yang sebenarnya terjadi setelah itu tetap menjadi misteri. Keesokan paginya, pihak berwenang menemukan bahwa ketiga narapidana telah melarikan diri. Penjaga yang memeriksa sel mereka malam itu tertipu oleh boneka yang ditinggalkan di tempat tidur. FBI meluncurkan operasi pencarian besar-besaran. Helikopter, kapal, dan penyelam dikerahkan untuk mencari mereka di seluruh teluk. Namun, tidak ada tubuh yang pernah ditemukan. Pemerintah berasumsi bahwa mereka tenggelam karena suhu air yang dingin dan arus yang kuat. Tetapi banyak yang percaya mereka berhasil melarikan diri dan mulai hidup baru di suatu tempat. Puluhan tahun setelah pelarian, kasus ini kembali memicu perdebatan. Seketika sebuah surat misterius muncul pada tahun 2013. Surat itu yang dikirim ke polisi San Francisco mengaku ditulis oleh John Englyn. Isi surat itu menyebutkan bahwa John dan saudaranya Clarence berhasil selamat dari pelarian. Mereka tinggal di bawah radar selama bertahun-tahun. Dalam surat itu, John mengklaim bahwa Frank Morris meninggal pada tahun 2008 dan Clarence meninggal pada tahun 2011. Ia juga menyebut bahwa ia sedang sakit kanker dan meminta bantuan medis, dengan janji akan menyerahkan diri jika kondisinya memburuk. Namun, kebenaran surat ini tidak pernah terkonfirmasi. FBI melakukan penyelidikan, termasuk tes DNA, tetapi hasilnya tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa surat itu benar-benar ditulis oleh John Englyn. Setelah kejadian pelarian ini, Alcatraz terus beroperasi hingga akhirnya ditutup pada tahun 1963. Biaya operasional yang tinggi dan kondisi bangunan yang terus memburuk membuat pemerintah memutuskan untuk menghentikan fungsinya sebagai penjara.